warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di YouTube channel BKL Nurse Healthy Body, Healthy Soul. Video kali ini kami akan menjelaskan tentang apa sih yang terjadi pada tubuh kita ketika kita marah. Sebelum ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar ketinggalan video-video berikutnya. Halo sahabat BKL Nurse, tubuh kita ini bereaksi dengan berbagai macam cara terhadap suatu kejadian. Kalau ada yang bikin sedih, kita bakalan nangis. Kalau ada kabar gembira, kita senyum. Dan kalau ada yang bikin kesel, kita bakalan marah. Nah, pada video kali ini, kita coba lebih fokus membahas emosi marah. Kita bakalan ngejawab pertanyaan, apa sih yang terjadi pada tubuh kita ketika kita marah? Yuk langsung aja kita bahas. Jadi, marah itu sebenarnya adalah emosi yang wajar. Pasti semua orang pernah marah, tapi spektrum frekuensi dan apa yang men-trigger orang menjadi marah itu berbeda-beda. Ada orang yang kadang marah bahkan cuma karena hal yang sangat kecil. Misalnya, cuma gara-gara kata anjay. Nah, ternyata ketika kita marah, ada banyak perubahan yang terjadi di beberapa organ tubuh. Yang pertama di otak. Di otak itu ada yang namanya area frontal atau lobus frontalis yang fungsinya untuk mengendalikan nalar atau pemikiran rasional dari seseorang. Ketika marah, fungsi rasional ini menjadi terganggu sehingga kita sering membuat keputusan dan bertindak tanpa didasari nalar rasional tersebut. Ujung-ujungnya banyak orang yang menyesali tindakan itu. Khusus buat kalian nih, kami punya rahasia ampuh untuk mengatasi agar tidak membuat keputusan yang bakal kalian sesali. Saat mulai marah, coba dulu hitung dari 1 sampai 10 di dalam hati. Sebelum melakukan tindakan, karena respon saraf biasanya dapat mengembalikan rasionalitas dalam 2 detik. Jadi, ketika kalian menghitung dalam hati, kalian dapat memendam emosi dan berpikir rasional kembali. Selain bagian frontal, ketika marah ada area pengontrol emosi yang lebih aktif yang disebut amigdala. Nah, amigdala ini merangsang produksi dari hormon katekolamin dan hormon kortisol atau hormon stres. Hormon-hormon tersebut menimbulkan respon yang disebut fight and flight respon tubuh, sehingga organ lain bekerja lebih berat dari biasanya. Yang kedua, jantung dan paru. Jadi ini teman-teman, kalau seseorang lagi marah masih berkaitan dengan pelepasan hormon tadi. Ada respon fight and flight yang aktif dalam tubuh. Respon ini diatur oleh sistem saraf otonom yang disebut sistem saraf simpatis. Nah, kalau sistem ini aktif, darah kita akan dipompa lebih kuat dan cepat oleh jantung. Sehingga ketika marah, kita bakalan merasa berdebar-debar. Selain itu, pernapasan juga akan meningkat, terus sel-sel di dalam tubuh akan meningkat, metabolismenya menyesuaikan dengan jantung dan paru yang bekerja lebih dari kadar biasanya. Akhirnya, suhu tubuh juga bakalan naik. Nah, hal seperti ini ternyata kalau terjadi terus-menerus dan sering, bisa bahaya membuat kita rentan terkena beberapa penyakit. Karena itu, banyak yang bilang sering marah mengundang penyakit. Dan itu adalah benar. Yang ketiga, kita bakalan berkeringat lebih banyak dan gemetar. Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, mekanisme infeksi tubuh dapat membuat kelenjar keringat menghasilkan keringat yang lebih banyak. Untuk menurunkan suhu tubuh yang tadinya udah tinggi karena peningkatan metabolisme sel, kemudian otot-otot kita juga menjadi lebih kaku. Karena pertukaran dan pemakaian energi yang cepat, karena itu apabila orang yang terlalu larut dalam kemarahannya, mereka akan terlihat gemetaran, kaku, dan gejala fisik seperti mengepalkan tangan. Dengan sangat kuat, itu adalah sebuah tanda mereka berusaha meredam perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Yang keempat, meningkatkan risiko dari berbagai penyakit. Sebuah penelitian dari Harvard School of Public Health mendapatkan kesimpulan bahwa marah meningkatkan risiko seseorang mengalami stroke. Baik itu stroke iskemik karena sumbatan ataupun stroke hemoragik karena pecahnya pembuluh darah otak. Kemudian orang yang sering marah juga 8,5 lebih besar risiko terkena serangan jantung 2 jam setelah ledakan kemarahan. Penyakit lain yang bakalan sering muncul setelah seorang marah adalah low back pain atau nyeri punggung dan sakit kepala seperti migrain baik sebelah maupun kedua belah bagian kepala. Intinya, marah-marah itu nggak bagus baik secara sosial karena kita sering membuat keputusan yang kita sesali saat marah, ataupun secara fisik karena tubuh menjadi lebih berisiko terkena berbagai penyakit. Jadi, kita perlu terus berusaha mengontrol rasa marah ini. Hal ini dapat kamu lakukan dengan mengatur pola diet dan olahraga teratur ya teman-teman. Nah, itu dia perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhmu ketika kamu marah. Semoga postingan ini kali bermanfaat untuk semua. Bye-bye!